Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi Elviana dan Ovi Julien Trivani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai software Odoo yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Information System dengan dosen pengampu Ibu Febi Nursalisa Eskom Mkom dengan judul penerapan modul point of sale dan inventory pada software Odoo dengan studi kasus warung sembako D3. Materi yang akan dibahas nomor 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang tempat studi kasus. Yang kedua, software Odoo yang akan membahas mengenai pengertian software atau konsep Odoo, dan yang terakhir yaitu penerapan modul yang berisi langkah awal sistem ERP pada Odoo software. Pendahuluan. ERP adalah paket perangkat lunak bisnis yang dapat mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses bisnis perusahaan sehingga dapat saling terhubungkan. Dengan implementasi ERP dalam sebuah perusahaan, proses bisnis perusahaan bisa menjadi lebih baik dan efisien dalam hal waktu, biaya, maupun pendapatan. Warung merupakan sebagian dari UMKM. Warung sembako atau kelontong menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia. Walaupun keberadaan warung sembako atau kelontong semakin tersaingi oleh toko-toko yang lebih modern, akan tetapi warung sembako atau kelontong masih menjadi pilihan di masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Odoo merupakan salah satu ERP yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang bersifat terbuka. Odoo merupakan versi 8 dari aplikasi OpenERP. OpenERP berganti nama menjadi Odoo karena pada Odoo ERP sudah terdapat beberapa fitur tambahan yang tidak terdapat pada cakupan ERP, seperti CMS, e-commerce, serta business intelligence. Selain itu, aplikasi seperti Odoo inilah aplikasi yang sesuai dengan standar sistem ERP karena fitur tambahan tersebut. Odoo adalah sebuah sistem manajemen yang sangat terkenal di dunia dan diunduh lebih dari 600 kali per hari. Software Odoo memiliki banyak modul yang siap diunduh dan digunakan. Warung sembako D3 merupakan studi kasus yang kami ambil. Warung sembako D3 ini sudah dibangun sejak 2004 yang berlokasi di Komplek C11 PT Inekda, yang memiliki waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke pusat perbelanjaan. Warung sembako D3 menyediakan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai barang tersebut seperti kebutuhan pokok, perlengkapan masak, jajanan ringan, alat tulis, dan masih banyak lagi. Warung sembako D3 membutuhkan implementasi untuk pengembangan bisnisnya. Untuk itu membutuhkan modul point of sale karena dengan adanya modul tersebut dapat membantu warung sembako atau kelontong untuk menjual secara langsung kepada pelanggan, sehingga dapat melakukan transaksi pembayaran. Selain menggunakan modul point of sale, kami juga menggunakan modul inventory. Modul inventory ini juga membantu untuk melacak dan memastikan jumlah stok yang tepat. Modul ini dapat mengelola pesanan dan pengiriman sehingga dapat tetap teratur dan efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai software Odoo. Pada bagian ini akan dibahas tentang pengertian Odoo software atau konsep Odoo. Pengertian Odoo. Odoo merupakan salah satu open source ERP yang semakin berkembang dan banyak diminati. Dalam pengembangannya, Odoo menggunakan bahasa pemrograman Python dan database PostgreSQL. Odoo merupakan salah satu dari sekian banyak sistem ERP berbasis open source yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja bisnis. Modul utama Odoo itu ada 12, diantaranya yang pertama ada Customer Relationship, Purchase Management, Sales Management, Warehouse Management, Content Management, Accounting, dan Finance.
manufacturing, ada point of sale, e-commerce, asset management, dan human resource. Serta yang terakhir itu ada fleet management. Keunggulan dan kelemahan dari software Odoo. Yang pertama itu ada keunggulan, akses informasi yang dijamin kebenarannya, sistem operasi yang dapat menggunakannya itu ada sistem operasi macOS, Linux, Android hingga Windows, mengurangi waktu jeda penampilan informasi dan laporan, dan penghematan biaya, waktu hingga peningkatan kontrol. Sedangkan kelemahan Odoo itu diantaranya yang pertama terdapat banyak pilihan konfigurasi sehingga menyulitkan penggunanya. Yang kedua dikembangkan oleh banyak komunitas sehingga sistem banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Dan yang terakhir itu ada sulit menemukan solusi apabila terjadi kesalahan dalam pengembangan. Penerapan modul yang kami gunakan itu yang pertama ada point of sale, di mana penerapan pada modul point of sale ini adalah setelah berhasil install Odoo, langkah selanjutnya yaitu adalah cari pada tampilan aplikasi Odoo yang bertuliskan POS, kemudian setelah itu klik pasang pada simbol point of sale, setelah terpasang lalu dapat dilakukan pengujian terhadap modul point of sale. Dan penerapan modul yang kedua itu ada modul inventory. Menurut Demilda pada tahun 2022, konsep inventory atau persediaan adalah jumlah produk yang harus ditawarkan perusahaan pada lokasi tertentu. Maksudnya, tersedianya berbagai produk yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembuatan atau penjualan produk tersebut. Alternatifnya, lokasi yang digunakan bisa berupa gudang milik pribadi atau gudang perusahaan lain, atau bisa juga melalui jasa yang tersedia dengan harga yang disepakati sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya yaitu adalah tutorial dari penerapan modul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal jalannya sistem ERP pada Odoo yang dimulai dari memilih kategori sistem sampai dengan proses fitur yang digunakan. Langkah pertama yaitu setelah mendownload aplikasi Odoo, kita akan melakukan proses instalasi. Pada bagian bahasa kita pilih saja bahasa Inggris lalu klik OK. Pilih next. Lalu klik I agree. Setelah itu next. Setelah itu tunggu hingga selesai. Proses instalasi sudah hampir selesai. Tunggulah sebentar lagi. Jika proses instalasi sudah selesai, pilih atau klik next.
finish. Langkah kedua yaitu setelah aplikasi Odoo telah terinstall, maka akan masuk ke halaman utama dari aplikasi Odoo. Ini merupakan halaman atau tampilan utama pada aplikasi Odoo. Jika ingin melihat modul atau fiturnya, kita pilih gambar ini atau menu home ini, lalu pilih apps. Setelah itu dapat terlihat banyak sekali modul-modul atau fitur yang ada di aplikasi Odoo. Selanjutnya, kita akan memilih modul atau fitur yang dibutuhkan. Kelompok 7, kami menggunakan fitur inventory dan point of sale. Pada studi kasus di warung sembako D3 itu membutuhkan implementasi untuk perkembangan bisnisnya. Untuk itu, kami menggunakan modul atau fitur inventory untuk membantu jumlah stok pada warung sembako. Setelah itu, kita install terlebih dahulu modul atau fitur yang digunakan. Setelah sudah terinstall, maka akan tampil di sini. Di menu home, lalu pilih inventory. Nah, berikut ini adalah tampilan dari modul atau fitur inventory. Dari modul dan fitur inventory itu ada menu overview, operation, products, reporting, dan configuration. Berikut ini adalah tampilan dari menu overview. Lalu pada menu operation ada menu transfer, lalu replenishment, ada inventory adjustment, ada scrap, dan ada run scheduler. Pada menu operation ini kami akan menjelaskan mengenai inventory adjustment. Pada inventory ini bisa mengatur banyak unit barang yang dijual pada warung sembako D3. Lalu pada produk itu ada produk varian, ada loss, dan serial number. Saya akan menjelaskan mengenai produk. Pada produk ini berisi barang-barang yang dijual di warung sembako D3. Untuk membuat ini bisa pilih create, lalu isi nama produknya, kita isi dengan jajanan ringan. Ini untuk menambahkan fotonya. Pajaknya. Ini merupakan modal dari penjualan. Lalu ini kita bisa pilih bahan makanan. Ini merupakan kode dari makanan tersebut. Setelah terisi semua, kita pilih save. Maka akan tampil di sini. Lalu selanjutnya ada menu reporting, itu berisi inventory report, purchase inventory valuation, dan product move. Yang terakhir itu berisi configuration. Di sini ada setting, warehouse management, produk, dan unit of measure. Pada menu inventory itu kategorinya tuh bisa di produk kategori yang dijual tuh atau barang-barang yang dijual di warung sembako D3 itu bisa dikategorikan.
seperti kategori makanan, kategori minuman, kategori perlengkapan bayi, kategori perlengkapan rumah tangga, dan lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fitur point of sale. Klik point of sale, maka dashboard dari point of sale akan seperti ini. Nah, di point of sale itu ada 5 fitur, diantaranya ada dashboard, orders, produk, reporting, dan configuration. Di fitur order itu terdapat order, session, payment, dan customer. Di bagian customer itu terdapat daftar pelanggan dari warung sembako D3. Di bagian payment itu terdapat metode pembayaran. Di bagian session itu terdapat riwayat berbelanja dari para pelanggan yang ada di warung sembako D3. Selanjutnya yaitu ada fitur produk. Produk ini merupakan daftar dari produk yang dijual di warung sembako D3. Produk varian ini ada varian dari produknya, dan ini ada harga dari produknya. Selanjutnya yaitu ada fitur reporting. Ini ada order dan sales details. Dan yang terakhir itu ada configuration. Configuration ini isinya yaitu pengaturan dari point of sale. Untuk melakukan point of sale, langkah pertama yang dilakukan yaitu adalah klik new session. Klik open session. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat daftar-daftar barang, baik itu makanan, minuman, maupun perlengkapan rumah tangga yang dijual di warung sembako D3. Ini ada kategori makanannya, dan ini ada barang-barang yang dijual. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu adalah memilih barang-barang yang dibeli pelanggan. Di sini kita akan mencontohkan barang pertama yang dibeli itu adalah aqua. Aqua sebanyak 2, buku sebanyak 3, dan gula sebanyak 4. Klik payment. Pilih customer yang membeli barang tersebut. Di sini contohnya itu ada Anissa. Klik set customer. Pilih metode pembayaran yaitu cash. Klik invoice. Dan klik validate. Di sini kita memasukkan email dari kasirnya. Maka email sudah terkirim dan invoice pun sudah terdownload. Nah, jika kita ingin mendownload struk berbelanja, itu bisa diklik print receipt pada menu ini. Nah, untuk melihat status pembayaran, kita akan ke order. Klik order, customer. Pilih pelanggan yang barusan membeli barang tadi, itu adalah si Anissa. Klik invoice. Nah, di sini status pembayarannya itu sudah dibayar sebanyak 127.000. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.